Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Jalan Rahmat Mengetuk Pintu Tuhan, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Memaafkan sebagai penghapus akibat dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang Arab dari pedalaman datang menemui Ali bin Abi Thalib. Ia menyampaikan keluhannya kepada Imam Ali karena beratnya kehidupan, sempitnya rejeki, dan banyaknya tanggungan yang harus diurus. Imam Ali pun memberikan nasihat kepadanya. Hendaklah kamu beristighfar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, minta ampunanlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nanti Allah akan mengirimkan hujan rezeki kepada kamu dengan berlimpah, dan Dia akan memperbanyak harta kamu dan anak-anak kamu, dan Ia jadikan bagimu kebun-kebun dan sungai-sungai. Kemudian orang itu pulang ke kampungnya. Setelah beberapa waktu lamanya ia datang lagi dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku sudah banyak beristighfar, tetapi aku tidak melihat diriku lepas dari kesusahanku." Imam Ali pun berkata, "Barangkali kamu tidak melakukan istighfar dengan baik." Orang Arab itu berkata, "Ajarkanlah aku bagaimana caranya." Imam Ali berkata lagi, "Ikhlaskan niat kamu dan taati Tuhanmu." Kanzul Ummal, halaman 3966. Berdasarkan riwayat ini, tidak gampang memang menghapuskan dosa dengan istighfar. Istighfar adalah doa atau permohonan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita. Sebagaimana semua doa, ia hanya akan didengar Allah jika tidak tertahan atau tertutup oleh dosa-dosa tertentu. Durhaka kepada orang tua termasuk di antara dosa yang akan menghalangi sampainya doa-doa yang kita panjatkan. Hanya apabila istighfar kita lakukan dengan memenuhi syarat-syarat, kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istighfar seperti itu, kita juga akan mendapatkan limpahan rezeki. Quran Surah Nuh ayat 11-12. Kehidupan yang bahagia. Quran Surah Hud ayat 3. Kekuatan batin. Quran Surat Hud ayat 52. Dan petunjuk dalam menghadapi kesulitan. Quran Surah Al-Anfal ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu kalau kita ini adalah makhluk yang lemah dan sering tidak sanggup beristighfar dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, dalam Al-Quran Dia menunjukkan kepada kita amal-amal yang dapat memastikan ampunannya. Dua di antara amal itu adalah memaafkan dan berbagi rezeki dengan orang lain. Di antara anugerah Allah kepada kita adalah Dia memberi kita pasangan hidup, kekayaan dan anak keturunan. Kita hidup dan menikmati kehidupan di tengah-tengah keluarga. Dengan cara itu pula, keluarga memberi kita makna kehidupan. Seorang buruh kecil dari desa berangkat ke kota besar, membanting tulang, menghadapi ganasnya kehidupan, mengumpulkan beberapa ribu rupiah dengan mencurahkan keringat, air mata, dan terkadang darah. Semua itu ia lakukan dengan tabah karena ia memiliki keluarga yang harus dihidupinya. Ketika ia pulang kampung dan menyerahkan semua hasil jerih payahnya kepada istri dan anak-anaknya, ia merasakan kebahagiaan yang memberinya semangat kehidupan. Bukan hanya buruh kecil itu, pelajar atau mahasiswa yang belajar dengan tekun, tentara yang berangkat ke medan tempur, pelaut yang mengarungi samudra, pemimpin agama yang berkhutbah di mimbar, anggota legislatif yang bertikai sampai berkelahi di gedung DPR, bahkan
pimpinan negara yang sibuk bernegosiasi di depan dan di belakang publik. Semuanya ingin memperoleh kekayaan untuk berkhidmat kepada keluarganya, terutama untuk istri dan anak-anaknya. Al-Quran pun tidak menyalahkan mereka. Tuhan sudah menciptakan keluarga sebagai tempat bersemi dan berkembangnya cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, pada saat yang sama, Tuhan pun memperingatkan kita bahwa pasangan hidup dan juga anak-anak sewaktu-waktu dapat berubah menjadi musuh kita. Kekayaan dapat menjadi sumber bencana. Ketika buruh kecil itu pulang ke rumahnya, istrinya boleh jadi melemparkan lembaran-lembaran uang itu dengan jeritan histeris. Uang itu terlalu kecil jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin saja ia akan mencaci maki suaminya dan menyesali perkawinan dengannya. Istri itu pun telah menjadi musuh yang merobek-robek harga dirinya. Para pengusaha tiba-tiba melihat kekayaannya menjadi sebab dari segala kecemasan dan kegelisahan hatinya. Kemudian, anak istrinya menambah daftar kejengkelan hatinya. Para penguasa mungkin berhadapan dengan masalah keluarga yang jauh lebih berat ketimbang masalah negara yang dihadapinya. Mungkin saja mereka mampu berakting, menunjukkan betapa bahagianya keluarga mereka di depan kamera. Tapi di balik tembok rumahnya, mereka menangisi kehidupan pribadinya, keluarga dan kekayaan. Alih-alih dapat membawa kebahagiaan, dapat menjadi sumber bencana. Bencana yang menimpa kekayaan dan keluarga kita itu terjadi karena dosa, baik yang dilakukan oleh kita maupun oleh keluarga atau sahabat-sahabat kita. Untuk menghapus akibat dari dosa-dosa tersebut, kita memerlukan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan ampunannya, kita harus saling memaafkan antara satu sama lain. Dalam Al-Quran disebutkan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah At-Taghabun ayat 14-15. Ada 3 kata untuk menyebutkan kata memaafkan dalam ayat ini, yaitu ta'fu, tasfuhu, dan taghfiru. Sambil mengulang lagi apa yang pernah disampaikan pada tulisan terdahulu, ta'fu berasal dari kata afa, yang berarti menghapuskan jejak atau menghilangkan bekas. Di padang pasir, terkadang bukit pasir dapat menghilang begitu saja ketika ada topan yang meniup habis bukit itu. Orang Arab berkata, afat al-rih al-jibal, angin menghapuskan bukit. Tasfahu berarti melepaskan seseorang dari hukuman yang seharusnya ia terima. Seorang budak lari dan kemudian tertangkap, lalu dihempaskan di hadapan tuannya. Ia seharusnya mendapatkan cambukan sebagai hukuman atas kesalahannya. Jika Anda membebaskannya dari hukuman itu, Anda tasfahu. Yang terakhir, taghfiru, artinya semula adalah menutupi atau menyembunyikan. Jadi, ketika kita memaafkan orang lain, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita hapuskan dari hati kita segala luka, kepedihan dan sakit hati yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain kepada kita. Anda belum memaafkan istri Anda jika Anda masih mengungkit-ungkit kesalahannya. Anda belum memaafkan siapa saja yang pernah menzalimi Anda jika Anda masih menghujatnya, mengingat-ingat makiannya, atau mengorek-ngorek perbuatannya pada masa lalu. Memaafkan adalah memperlakukan orang-orang yang berbuat salah kepada kita, seperti Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya. Dahulu,
Saudara-saudara Yusuf itu karena kedengkiannya melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Setelah Yusuf berjuang mengatasi kesengsaraan karena ulah saudara-saudaranya, akhirnya ia memperoleh jabatan yang tinggi dalam pemerintahan. Saudara-saudaranya datang untuk meminta pertolongan kepadanya. Mereka bersimpuh meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Quran Surah Yusuf ayat 92. Kedua, memaafkan berarti melepaskan hukuman dari orang yang seharusnya menerima hukuman itu. Ketika ada orang yang menyakiti kita, yang berbuat zalim kepada kita, atau menyebabkan kita menderita, sehingga dalam hati timbul keinginan untuk membalas dendam, ia telah menyakiti kita, sehingga sangat layak apabila ia pun kita sakiti. Ia telah membuat kita sengsara, dan kita harus membalasnya dengan menyengsarakan dirinya. Jika ia menderita karena perbuatan yang dilakukannya, kita menganggapnya sebagai hukuman. Memang, Tuhan membolehkan kita untuk memberinya hukuman sebagai pelajaran baginya. Akan tetapi, Dia pun menyuruh kita bersabar dan memaafkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Quran Surah An-Nahl ayat 124. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, "Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim." Quran Surah Asy-Syura ayat 39-40. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Inginkah kalian tahu siapa makhluk yang paling baik di dunia dan di akhirat? Maafkanlah orang-orang yang menzalimi kamu, sambungkanlah persaudaraan dengan orang-orang yang berbuat buruk kepadamu, dan berikan hartamu kepada orang-orang yang tidak pernah memberi kepadamu." Biharul Anwar juz 71 halaman 339. Ketiga, memaafkan berarti menutup aib, kesalahan atau dosa orang yang kita maafkan. To forgive is to forget. Memaafkan berarti melupakan. Keluarga kita, anak-anak kita, sahabat kita adalah manusia biasa seperti kita. Mereka pernah tergelincir, alpa, atau jatuh pada jebakan setan. Mereka pernah terdorong oleh hawa nafsunya, sama seperti kita juga. Sepanjang hidup kita menumpuk dosa. Akan tetapi, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan dosa-dosa kita itu. Seorang sufi beribadah di malam hari. Di tengah-tengah munajatnya ia mendengar suara, "Hai Sanai, jika aku ungkapkan dosamu kepada orang banyak, mereka akan melemparimu dengan batu." Sanai berkata pelan, "Jika aku ungkapkan kasihmu kepada manusia, mereka akan malas beribadah kepadamu seperti Sanai. Sekiranya Tuhan membocorkan semua rahasia doa kita, kita tidak akan sanggup membawa muka kita. Salah satu nama Allah adalah Satarul Uyub, penutup aib. Maka jika kita ingin menyembunyikan aib diri, sembunyikan pula aib orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Jika kita melakukan 3 hal, yaitu menghapuskan luka hati, membebaskan dari hukuman, dan menutup aib terhadap orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita,
dapat dipastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan begitu, Allah juga menghapuskan akibat buruk dari dosa tersebut, membebaskan kita dari hukuman, dan menyembunyikan aib-aib yang akan mempermalukan kita. Salah seorang sufi agung dari keluarga Nabi yang suci, Imam Zainal Abidin, melakukan 3 hal itu sebelum ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengumpulkan para pegawai dan budak-budaknya. Ia mengeluarkan catatan sambil menunjuk kepada setiap orang di antara para pegawai dan budaknya. Ia berkata, "Hai Fulan, bukankah kamu sudah melakukan kesalahan ini pada hari ini jam ini?" Yang ditunjuk mengakui kesalahannya. Semua dicatat dengan cermat dan semua diakui mereka. Setelah itu, Zainal Abidin berkata, "Saksikan, aku maafkan kalian. Aku bebaskan kalian dari hukuman. Aku akan lupakan semua perbuatan kalian itu. Sekarang, aku minta kalian berdoa kepada Allah seperti ini. Tuhanku, Tuhan kami telah mencatat kesalahan kami, tetapi Ia telah memaafkan kami. Maafkan Dia, ya Allah, sebagaimana Ia telah memaafkan kami." Dengan contoh yang sangat dramatis ini, Zainal Abidin mengajarkan kepada kita untuk belajar memaafkan orang, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Dan jika kamu memaafkan, membebaskan, dan mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah At-Taghabun ayat 14-15. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.